Oke guys, cerita bermula di kawasan kecil yang agak kumuh ini menjadi tempat tinggal para pengungsi atau imigran Poek asal Korea Utara. Dan kita diperkenalkan seorang pria bernama Ji Dong-chul, mantan agen rahasia Korea Utara yang dikenal sangat berbahaya. Ia membelot ke Korea Selatan meskipun alasan dibalik keputusannya itu masih menjadi misteri ilahi. Ia tampak melamun jorok menatap sebuah peta kota di Korea Selatan dengan pikiran yang melayang. Tak lama kemudian, dari lamunannya muncul bayangan tentang kematian istri dan anaknya. Seketika itu juga, ia tersentak, lalu terdengar suara hujan deras di luar. Dong-chul kemudian menutup barang-barang agar tidak kehujanan. Saat itu muncul Choi Gyung-hee, seorang pembuat film dokumenter yang tertarik mengangkat kisah para pembelot. Choi mencoba berbicara dengan Dong-chul untuk menjadi subjek filmnya, tetapi Dong-chul yang berhati dingin lebih memilih mengabaikannya. 제가 방송 나가면 기공도 그것도 막 빨리 와요. 비 맞고 뭐해. 제가 이 고생을 왜 해야 되는 건데요. Suatu malam, demi bertahan hidup sesuap nasi, Dong-chul bekerja sebagai sopir taksi gelap. Di dalam mobilnya, tergantung sebuah foto seorang anak kecil, mungkin anaknya sendiri yang selalu menjadi sumber semangatnya. Di sisi lain, jurnalis Choi yang mempunyai ambisi tingkat akut demi membuat film dokumenter, ia terus mengikuti keseharian Dong-chul, berusaha memahami lebih jauh tentang kehidupannya. Pada suatu kesempatan, setelah beres narik taksi, Dong-chul bertemu dengan seorang pria tua bernama Park Gun-ho. 왔어요. Seperti dirinya, Park adalah pembelot dari Korea Utara, tetapi ia berhasil meraih kesuksesan besar di selatan dan memiliki perusahaan ternama Grup Haeju yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. Sementara itu, Presiden Ho menegur Dong-chul karena ia menolak untuk kembali bekerja sebagai agen. Ho yang ternyata menjabat sebagai kepala biro agen-agen utara di selatan sangat mengenal kemampuan Dong-chul, salah satu lulusan terbaik yang pernah dimiliki Korea Utara. Namun, Dong-chul memilih membelot dan melarikan diri ke selatan demi mencari seseorang, meskipun identitas orang itu masih menjadi misteri baginya. Dengan sikap keras kepala Dong-chul, akhirnya Ho memaklumi isi hati Dong-chul yang patah. Kemudian Dong-chul mengantarkan Presiden Ho pulang. 상태도 멀었구만. 재미도 있고 좋습니다. 대리운전하는 걸 허튼 짓 그만하고 그만 들어오라. Dalam perjalanannya, Ho menceritakan tentang bisnis gandum yang terus berkembang karena tanaman itu mampu tumbuh di daerah yang gersang. Tanpa terasa, mereka tiba di rumah Ho, sebuah kediaman dengan sistem keamanan yang sangat canggih, bahkan dilengkapi dengan sejumlah kamera CCTV di beberapa sudut. Sebelum Dong-chul pulang, Presiden Ho menjelaskan bahwa ia menyukai Dong-chul karena mereka berasal dari kampung yang sama, dan ia menganggap Dong-chul seperti anaknya sendiri. Kemudian, Presdir Ho yang diberi mandat oleh anak buahnya memberikan alamat orang yang mungkin dulu membunuh istri dan anak Dong-chul yang melarikan diri ke selatan. Meski begitu, Presdir juga meminta Dong-chul untuk melupakan dan memaafkan atas kejadian brutal yang menimpa anak dan istrinya. Ho bahkan memberikan sebuah pesangon untuk biaya hidup di selatan. Namun, Dong-chul menolak hadiah itu dan mengembalikannya dengan memasukkannya ke dalam kotak surat di depan rumah Presdir Ho. Namun, saat hendak berangkat pulang, ia merasa ada yang janggal karena sistem keamanan rumah Presdir Ho, CCTV-nya tampak mati. Dengan naluri agen yang sudah melekat pada dirinya, ia berniat untuk mengecek rumah Presdir Ho. Sementara itu, di sisi lain, Presdir Ho sebenarnya sudah lama menjadi target pengawasan pemerintah Korea Selatan. Kepala Badan Intelijen Nasional Kim bersama panayagannya yang dilengkapi fasilitas canggih terus menyadap CCTV gerak-gerik yang terjadi di kediaman Ho. Ternyata dugaan Dong-chul benar. Di dalam kamar Presdir Ho yang sedang tertidur, seorang penyusup berhasil masuk, anggota dari Intelijen Nasional NIS yang berkhianat. Ia menyerang Presdir Ho, merampas kacamata milik sang Presdir, lalu menyuntikkan senjata mematikan. Tak lama kemudian, Dong-chul datang dan segera menghajarnya sampai kojor. Setelah berhasil melumpuhkan penyusup, kemudian ia mendekati Presdir yang sedang sekaratul kojor
dan Presdir memberikan kacamata kepada Dongchul, ia meminta untuk menguburnya. Mendengar itu, Dongchul bingung dan tiba-tiba Dongchul segera menyadari bahwa semua ini sudah direncanakan oleh pihak asing. Benar saja, tak lama kemudian, polisi yang dipanggil agen intelijen datang memeriksa kamar Presdir Ho dan langsung menguncinya di dalam. Mereka menuntut agar Dongchul menyerahkan kotak kacamata yang ia pegang. Dengan begitu, Dongchul mengeluarkan jurus pamungkasnya yang tak lain adalah Run. Sedangkan di sisi lain, markas komando ternyata berada tak jauh dari kediaman Presdir Ho. Dalam waktu singkat, Kim sudah berada di kamar itu. Setelah menyingkirkan 2 ART yang mencoba menghalanginya, ia menembak jasad Presdir Ho, membuat seolah-olah sang direktur Kojor ditembak dalam serangan mendadak. Adegan bergeser ke Angkatan Udara Korea Selatan di bawah komando Kolonel Min Se-hun dan Kapten Jo. Para prajurit bersiap untuk terjun payung. Di balik latihan rutin itu, sedang menanti bencana yang akan mengguncang segalanya. Sebuah ujian yang akan memaksa Se-hun menunjukkan dirinya bukan sekedar pemimpin, melainkan kolonel paling tangguh dalam menghadapi bahaya. Benar saja, di saat prajurit melancarkan aksi terjun payung, tiba-tiba 네가 죽을래 새끼야? Setelah berhasil melewati musibah itu, Se-hun akhirnya mampu menyelamatkan prajuritnya yang pingsan di ketinggian, lalu mendarat dengan selamat. Namun, belum lama menginjakan kaki di tanah, datang perintah baru yang jauh lebih berat. Se-hun ditugaskan untuk memburu Ji Dongchul yang kini menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan Presdir Ho. Mendengar nama Dongchul, Se-hun sontak memikirkannya. Nama itu terdengar begitu familiar, seakan membangkitkan sesuatu yang telah lama terkubur dalam ingatannya. Di tempat lain, polisi tengah melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh anak buah Presdir Ho yang bernama Song. Mereka menemukan bukti kuat sidik jari Ji Dongchul yang tertinggal di tempat kejadian, seolah menegaskan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan. Namun, bawahan Presdir Ho yaitu Song yang memimpin penyelidikan itu merasa ada sesuatu yang janggal dan tidak sepenuhnya mempercayai kesimpulan tersebut. Pada saat bersamaan juga, Direktur Kim, pejabat yang memiliki hubungan erat dengan intelijen, hadir dalam proses investigasi. Diam-diam, Song menghubungi Dongchul melalui telepon. Ia diperingatkan bahwa Presdir Ho telah dibunuh, lalu menyerahkan kacamata milik sang Presdir Ho agar Dongchul menyimpannya dengan aman. Namun, Direktur Kim ternyata mengetahui percakapan itu. Menyadari ancaman yang mengintai, Dongchul segera mematikan ponselnya dan mencabut kartu SIM agar keberadaannya tak dapat dilacak. Sementara itu, polisi yang berada di bawah bayang-bayang intelijen mulai menyusun siasat brutal yang memberatkan Dongchul. Bahkan mereka merangsak masuk ke kediaman Dongchul. Para polisi bahkan meletakkan pistol senjata yang digunakan membunuh Presdir Ho di lokasi tertentu, membuatnya seolah-olah Dongchul adalah tersangka yang tak terbantahkan. Sementara itu, di sisi lain, Dongchul menyadari polisi sudah berada jauh dari lokasi kejadian. Diam-diam, ia bergerak menjauh, lalu menumpang mobil jurnalis Choi untuk meloloskan diri. Namun, di tengah perjalanan, Dongchul tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 동철 씨 어제 박 회장 만나러 Pada saat yang sama, di sebuah kantor tengah berlangsung rapat besar antara para bawahan Presdir Ho dan Direktur Kim, pimpinan tertinggi Badan Intelijen yang menangani isu Korea Utara. Dengan sikap tenangnya yang penuh wibawa,
Kim terus menggiring opini bahwa pelaku pembunuhan Presdir Ho tak lain adalah Ji Dong-chul. Sementara itu, tim penyelidikan resmi dilimpahkan sepenuhnya kepada Kolonel Sehun bersama Kapten Jo yang ternyata sudah lebih dulu bergabung dengan lembaga tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Kapten Jo, sang ahli penyadap data, untuk memaparkan temuannya kepada Kolonel Sehun. Ia menjelaskan bahwa Ji Dong-chul adalah mantan agen Korea Utara yang membelot ke selatan. Sebelumnya, Dong-chul pernah menjalani pelatihan rahasia di sebuah fasilitas militer bernama Yonggang yang terletak di barat Pyongyang. Di sana, hanya segelintir instruktur yang melatih para kandidat dan setiap peserta harus lebih dulu menjadi pasukan elit sebelum masuk. Pelatihannya dijuluki neraka karena begitu berbahaya. Prajurit yang ditempatkan di sana hanya punya dua pilihan, celaka atau mati. Tingkat kelulusannya tidak sampai 3% dan mereka yang lolos dikirim ke luar negeri sebagai bagian dari pasukan rahasia Yonggen, bayangan militer yang bekerja tanpa meninggalkan jejak. CIA. Let's see those hands, motherfucker. 사건이 하나 일어났다. Tak hanya itu, Kapten Jo juga memaparkan misi brutal yang pernah dijalankan Dong-chul di Hong Kong pada tahun 2009. Saat itu, agen Korea Selatan berusaha mengejar sebuah kapal di tengah lautan, kapal yang membawa ribuan senjata yang akan diselundupkan dari utara ke Tiongkok. Operasi itu melibatkan Kolonel Sehun dan beberapa personel lainnya. Pertempuran sengit pecah, satu orang tewas, sementara yang lainnya terluka parah. Penjaga muatan kapal tersebut ternyata adalah Dong-chul sendiri, agen utara yang saat itu bertugas mempertahankan barang selundupan itu. Dalam baku tembak, ia berhasil menjatuhkan seluruh agen selatan yang mencoba menghentikannya. Korban yang gugur bahkan merupakan sahabat dekat Kolonel Sehun. 핀으로 넘어갔다. 한작전에 투입됐던 우리 측 요원 하나가 목숨을 잃었고. 이야기한 내용들도 밝혀졌다. Usai mendengarkan kisah itu, Kapten Jo menegaskan kita akan memburu legenda ini. Mereka pun mulai menyusun strategi, melacak semua orang yang pernah terhubung dengan Dong-chul, meneliti catatan pergerakannya, serta membekukan rekening-rekening atas namanya agar ia tidak punya celah untuk bersembunyi. Dari situ, Kolonel Sehun bersama Kapten Jo segera menelusuri jejak digital Dong-chul. Mereka juga melakukan penggeledahan di kediamannya. Di sana tim menemukan sebuah senjata yang diduga digunakan dalam pembunuhan Presdir Ho. Namun, ada tamu lain yang tak kalah mencurigakan di antara tumpukan catatan. Mereka menemukan satu nama beserta nomor telepon yang berulang kali ditulis oleh Dong-chul, pertanda jelas bahwa pemilik nomor itu tengah menjadi target penting dalam pencariannya. Ternyata, nama di balik nomor telepon itu mengarah pada Lee Gwang-ju, salah satu anak buah Kim yang dulunya adalah sahabat dekat Dong-chul saat mereka sama-sama berada di komando pasukan khusus. Menyadari celah itu, Sehun dan tim memutuskan untuk mengambil langkah cepat menjadikan Lee sebagai umpan agar bisa menjerat Dong-chul. Ya, kemungkinan besar alasan Dong-chul membelot untuk menangkap Lee karena sudah membunuh anak dan istrinya. Pada saat yang sama, seorang petugas melaporkan bahwa Dong-chul terlihat sekitar 1 jam lalu bersama seorang jurnalis bernama Choi. Kapten Jo menjelaskan kepada Kolonel Sehun bahwa Choi tengah merangkap film dokumenter tentang para pembelot dari Korea Utara dan mereka perlu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Dong-chul. Choi kemudian dipanggil untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa perusahaan produksinya palsu dan tujuan pembuatan film dokumenter itu tidak jelas. Saat ditanya mengapa ia begitu tertarik menyelidiki Dong-chul, Choi sempat mencoba melawan dengan berbagai alasan. Namun begitu dijelaskan bahwa Dong-chul kini menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan Presdir Ho, Choi hanya teringat terkejut mendengar kebenaran itu. 뭐라? 상황 파악이 잘 안 되신 모양인데 지동철이 사람을 죽였다고요? 이거 살인 사건이에요. 찾았나 본데요. 예? 누굴 찾아? Sementara itu, Direktur Kim mengeluarkan perintah dingin kepada anak buahnya merebut kacamata milik Presdir Ho yang kini berada di tangan Dong-chul, lalu menyingkirkannya tanpa meninggalkan jejak. Dari laporan tim, ditemukan nama Lee Gwang-ju di rumah Dong-chul. Lee diketahui sebagai mantan agen utara yang berhasil membelot
dan kini hidup sebagai warga selatan. Kim menyadari Lee adalah rekan haramnya sampai saat ini. Kim dengan liciknya memerintahkan anak buahnya mengirim penembak jitu ke rumah Lee. Dia tahu kemungkinan besar Dongchul akan datang ke sana dan itulah jebakan yang dia siapkan. 유감주 확실한 미끼가 생겼어. Kembali ke Dongchul, ia bermaksud menelpon salah satu kenalannya di jaringan agen utara. Namun, semua nomor yang ia coba hubungi sudah disadap. Tiba-tiba, suara dingin seseorang memotong sambungan suara yang langsung ia kenali. Tiba-tiba, bayangannya melayang ke Hong Kong tahun 2009. Saat itu, di sebuah sudut pelabuhan, Kolonel Sehun dan timnya nyaris terbunuh setelah kalah dalam misi penyergapan senjata selundupan. Leher Sehun kala itu sempat terluka parah, namun ia tidak terbunuh, hanya dilumpuhkan. Di tengah kekacauan itu, Dongchul sempat melihat foto keluarga Sehun di dalam dompetnya. Seorang istri dan anak yang sedang menunggu di rumah. Pemandangan itu membuat Dongchul ragu untuk menghabisi nyawa sang kolonel. Sejak kejadian itu, Dongchul memilih menghilang, meninggalkan masa lalunya yang penuh darah. Kolonel Sehun masih menyimpan dendam dan urusan lama terhadap Dongchul. Ia bersumpah akan mengejarnya kemanapun demi menuntaskan masalah mereka. Dongchul yang sedang terdesak mencoba membela diri. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembunuh Presiden Ho, melainkan hanya dijadikan kambing hitam. Sehun tentu tak langsung percaya. Ia sengaja memperluas percakapan agar lokasi Dongchul bisa dilacak. Dalam telepon itu, Dongchul mengungkapkan keberadaan pembunuh bayangan dan kacamata milik Presiden Ho, meminta agar Sehun menyelidikinya lebih dulu. Ia berjanji akan menyerahkan diri setelah misteri itu terungkap. Dongchul bahkan memberikan alamat, meyakinkan sang kolonel bahwa di sana ia akan menemukan petunjuk penting dari jenazah yang sedang diautopsi. 박 회장을 죽인 건 내가 아닙니다. 그걸 믿으라고? 조용히 죽어주겠습니다. 아니야. 들이 박 회장을 죽이고 안경을 가져가려 했습니다. 주사기를 들고 있어. 안경? Pada saat yang sama, jurnalis Choi ternyata telah menyusup ke ruang kontrol. Dengan penuh emosi, ia berteriak bahwa Dongchul tidak mungkin membunuh Presiden Ho. Ia datang ke sini untuk mencari pembunuh anak dan istrinya. Mendengar itu, Sehun ngelamun jorok. 그 사람 진짜 죽을지도 몰라. 저하고 애 죽인 사람 찾는 거라고. 나 진짜 그 사람 죽인 사람 따로 있다고. 자기도 죽을 거라고. 저도 잘 Adegan pun beralih ke rumah Lee. Ia baru saja mendapat peringatan dari rekannya tentang rencana gelap yang sedang dijalankan Kim. Dengan hati-hati, Lee masuk ke dalam rumahnya, namun terkejut ketika mendapati pistolnya sudah berpindah ke tangan Dongchul yang ternyata lebih dulu menyusup ke sana. Saat itulah terungkap alasan Dongchul mengejar Lee sampai ke selatan. Ia ingin mengetahui kebenaran tentang kematian anak dan istrinya. 일강조 이름이 바뀌었구나. 아 새끼. 어떻게 찾았네? 말해보라. 죽기 전에 뭐이라 그랬나? 살려달라고. Lee dengan wajah pika sebelun perut, ia pura-pura berusaha menenangkan Dongchul dan mengatakan bahwa putrinya sebenarnya masih hidup. Ia tak tahu di luar sana seorang penembak jitu telah bersiap menunggu saat yang tepat untuk melepaskan peluru ke arah Dongchul. 더 할 말 없니? 와서 보라. 박 회장이 말한 선물이야. 내려갈까? 금방 빠져나온 것 같습니다. Pada saat yang sama, anak buah Kolonel Sehun tiba di lokasi. Dari kantor, Sehun mengamati pergerakan Dongchul melalui monitor sambil memberi arahan agar target segera dikepung. Sementara itu, Dongchul tetap fokus mengejar Lee dan istrinya di tengah keramaian, namun ia kehilangan jejak mereka. Dalam kekacauan itu, ia justru membayangkan dengan tembakan jitu yang sebelumnya mencoba membunuh. Pertempuran sengit pun pecah, dan Dongchul berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Kim tepat di tengah situasi yang semakin kacau. Dalam
lama kemudian, anak buah Sehun tiba di lokasi dan menemukan penembak jitu yang baru saja dilumpuhkan. Temuan itu membuat Sehun curiga. Ia bahkan tidak pernah mengirim penembak jitu itu ke lapangan. Kecurigaan itu semakin dalam. Operasi yang tengah ia pimpin jelas menyimpan kejanggalan. Di tengah ketegangan itu, Sehun datang membawa bukti baru, rekaman percakapannya dengan Dongchul, lengkap dengan pengakuan tentang penyuntikan yang kini sudah memiliki alat bukti jelas. Penuh amarah, Sehun segera menemui Direktur Kim untuk meminta penjelasan. 우리 쪽 집결용 같습니다. 뭐? 주사기를 들고 있었고 박회장을 죽인 건 내가 아님. 난 죄 없음. 그러니까 날 쫓지 마십시오. 팩트가 뭐야? 나도 명령받는 입장이라. Namun, Kim hanya berdalih mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari atasan. 새끼 같은 자리 몇 년 해먹더니 마이크. 그림 만드는 건 좋은데 밥 맛있게 먹고. Singkat cerita, mendengar peringatan tegas dari Sehun, tim otopsi teringat sejenak. Wajah mereka menunjukkan campuran rasa takut dan kesadaran. Setiap anggota menyadari bahwa pekerjaan mereka bukan sekedar prosedur medis, melainkan ujian integritas di tengah intrik yang penuh bahaya. Menandakan bahwa peringatan Sehun benar-benar mengejutkan mereka. Tak ada ruang untuk kesalahan atau merusak di hadapan kasus Dongchul. 자, 잘 들어보세요. 물론 제복은 불가지. 만약 모종의 압력이 존재했다면 위에서는 어떻게 생각할? 압력을 넣었던 그 당사자들. 희생양이 필요할 테고. 농담을 시작하면 끝이라는 소리죠. Di sisi lain, meskipun terlihat labil, Kapten Jo ternyata mampu menangkap apa yang benar-benar dibutuhkan Sehun saat itu. Diam-diam, ia menelusuri file rahasia dan menemukan kebenaran yang mengejutkan. Dongchul sejatinya adalah agen yang setia di negaranya. Namun, kenyataannya pahit. Saat kembali setelah menjalankan misi di Hong Kong, Dongchul malah dicap sebagai pembelot dan sempat menerima hukuman gantung atas tuduhan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. 결혼한 여자하고 애가 하나 있었네요. 그들을 싸그리 숙청하고 제거했잖아요. 그렇게 반역죄라 불린 지동철이가 Seorang petugas menatap koran yang baru diterimanya. Berita itu menyoroti sekelompok pembelot yang dihukum dan dibunuh di Tiongkok, termasuk foto istri dan anak Dongchul. Lee tercatat sebagai salah satu algojo yang diperintahkan untuk mengeksekusi mereka. Meski sebenarnya Lee bukan yang melakukannya. Hingga saat ini Dongchul masih percaya bahwa dialah pelakunya, menambah beban, dendam, dan rasa bersalah yang selama ini menghantui pikiran. 명령이 떨어진 거죠. 지동철이 처하고 딸이 있었던 거고. 서 있네. 미강조 역시 탈북을 해요. Dongchul yang sedang di stasiun kereta, saat dia memperhatikan seorang pengemis yang berkacamata di sekitarnya, matanya melirik pada kacamata milik Presdirho, dan di sanalah dia menyadari ada sebuah rahasia penting. Dongchul segera menghubungi Sehun, meminta untuk menemukan Lee dan berjanji akan menyerahkan kacamata tersebut. Berkat bantuan Kapten Jo, Sehun mulai menelusuri fakta-fakta yang tersembunyi. Ia menemukan bahwa Direktur Kim ternyata memiliki organisasi yang dikelola secara pribadi serta misi ilegal yang selama ini dijalankan. Selain itu, Sehun juga mendapat informasi mengenai jurnalis Choi yang dipecat karena menyelidiki kegiatan gelap Kim. Semua bukti itu membuat Sehun akhirnya sadar Dongchul bukanlah pelaku pembunuhan Presiden Ho, melainkan korban dari manipulasi Kim. Sehun kemudian bergerak menuju lokasi Dongchul yang telah berhasil dilacak. Dengan penuh kewaspadaan, ia menapaki setiap langkah, sadar bahwa pertemuan kali ini bisa menjadi titik balik dalam mengejar kebenaran di balik kasus Presiden Ho. Di tempat lain, Dongchul menelpon Choi agar segera menuju ke mobilnya. Sementara itu, para agen yang mencoba menangkapnya berhasil dikecoh dan salah sasaran. Dongchul dengan sigap mengarahkan Choi melewati barisan agen yang mengejar mereka. Berkat langkah cepat itu, keduanya berhasil melarikan diri. 옆에 보면 계단이 있습니다. 이제 괜찮아요. Namun, tidak lama kemudian, Sehun tiba di lokasi menambah ketegangan situasi.
Aksi nekat Dong Chul memaksa Sehun dan anak buahnya meningkatkan intensitas kecerahan. Mereka harus bertindak lebih brutal dan cepat, mengerahkan seluruh sumber daya untuk menghentikan Dong Chul sebelum membuat rencana semakin jauh berjalan. Ketegangan meningkat, setiap langkah menjadi permainan mematikan antara pengejar dan yang dikejar. Dan pada akhirnya, Dong Chul berhasil lolos dari kebrutalan itu. 이쪽으로 나가면 어디야? 50m 전방에서 우회전해서. Dong Chul dan Choi segera melelehkan kacamata milik Presiden Ho. Sementara Dong Chul bekerja cepat, Choi merekam seluruh aksinya sekaligus memberikan komentar secara langsung. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan formula rahasia tersebut dan menyimpannya di dalam sebuah korek batangan. 눈으로 보면 투명하지만 현재로선 파악이 불가능합니다. 이 방면에 아는 루트가 있으니까 한번 알아보. 일단 이게 뭔지 밝혀야 돼요. Choi berencana menemui rekannya untuk memeriksa isi formula dan berencana mengeksposnya ke media, terutama jika Dong Chul terbukti tidak bersalah. Namun saat hendak pergi, Dong Chul tiba-tiba kesakitan akibat terkena peluru Sehun di punggungnya. Waktunya sangat terbatas dan Choi segera bertindak cepat untuk mengambil peluru tersebut dan menyelamatkan nyawa Dong Chul. Sedangkan di sisi lain, sayangnya tindakan Sehun ini dianggap berani nekat dan justru mengganggu skenario yang telah dibangun oleh para petinggi intelijen. Untuk meyakinkan Sehun agar berhenti, mereka berdalih bahwa Presiden telah mengembangkan sebuah teknologi pembuatan senjata. Menurut mereka, Dong Chul memilih membelot demi mendapatkan rumus pembuatan senjata itu. Meski kenyataannya ialah korban manipulasi dan dijadikan kambing hitam dalam permainan kekuasaan para elit. 그래서 박 회장을 임대령님 얘기를 좀 들어보죠. 지금 뭐 하는 겁니까? 감싸고 돌아와 이 새끼야. 근데 군사재판이 열릴 것입니다. Keesokan harinya, setelah kondisi mulai membaik, Dong Chul bermaksud menghubungi Sehun untuk memberitahu bahwa ia telah mendapat formula yang tersimpan di dalam kacamata Presiden Ho. Sedangkan di sisi lain, dokter forensik yang sempat diancam oleh Kolonel Sehun akhirnya menyerahkan data asli terkait kematian Presiden Ho. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa kematian tersebut tidak wajar. Presiden Ho terbunuh bukan karena tembakan, melainkan akibat suntikan vaksin. Korban telah meninggal sebelum peluru mengenai tubuhnya. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan sidik jari Direktur Kim di selongsong peluru Sehun. Dengan bukti ini, akhirnya terbukti bahwa Direktur Kim telah berbohong dan memanipulasi fakta untuk kepentingannya sendiri. Saat bersamaan, seorang polisi secara tidak sengaja menemukan mobil Dong Chul terparkir di rumah Choi. Informasi itu segera dikirimkan ke kantor intelijen dan tak lama kemudian dikeluarkan instruksi untuk penggerbekan besar-besaran. Kali ini, pihak intelijen telah menargetkan 3 orang untuk dibunuh. Selain Dong Chul, Sehun dan Choi ternyata juga termasuk dalam daftar target mereka, menambah ketegangan dan bahaya yang mengintai di setiap langkah. Kembali kepada Dong Chul yang berniat menelpon Sehun, namun saat ia menelpon, yang mengangkat bukan Sehun, melainkan Direktur Kim sendiri. Sementara itu, Sehun telah digantikan dari posisinya karena dianggap telah mengacaukan rencana yang telah dibuat oleh para petinggi intelijen. Situasi ini membuat Dong Chul semakin waspada dan ia mengetahui nyawa jurnalis Choi kini dalam bahaya. Seketika itu, Dong Chul berlari untuk menyelamatkan nyawa Choi. 좋으면 들어갈 거니까 만나봐라. Benar saja, Lee telah sampai di rumah Choi dengan dibantu seorang eksekutor baru yang ternyata seorang dosen. Lee mulai menggeledah rumah Choi dan bahkan ayah Choi yang tak bersalah ikut menjadi korban.
동철이 어디 갔네? Setelah mendapatkan rumus kimia tersebut, sang dosen segera melarikan diri. Sementara itu, Lee masih fokus pada misinya sendiri, yaitu membunuh Choi. Di saat Lee akan membedil Choi, tiba-tiba beruntung Dongchul datang di saat yang tepat dan berhasil membuat Lee tak walakaya. Pada akhirnya, mereka berdua adu mekanik yang sangat seru. Dan pada akhirnya, Lee harus kojor di tangan Dongchul. Menjelang Lee ingin menghembuskan napas terakhir, ia sempat memberitahu Dongchul sekali lagi bahwa putrinya masih hidup. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa dugaan Dongchul terhadap Lee selama ini ternyata salah. Sebagai orang yang dulu sangat dekat dengannya, Lee justru telah menyelamatkan putrinya sebelum kemudian anak itu dijual oleh Kim kepada para mafia asal Tiongkok. Pada akhirnya, semua menjadi jelas. Dalang dibalik seluruh kejahatan ini adalah sipir Aun Kim yang dengan nyaman duduk di puncak lembaga intelijen. Tak lama kemudian, Lee kojor. 동철아, 미안하다. Para agen kriminal Kim sudah tiba di lokasi, lengkap dengan senjata mereka. Dongchul pun segera melarikan diri, dihujani peluru dari segala arah. Berapapun jumlah musuhnya yang sangat banyak dengan persenjataan lengkap, Dongchul tetap mampu membuktikan bahwa dirinya adalah agen yang terlatih yang patut diperhitungkan. Aksi brutal pun tak terelakkan, mewarnai pertempuran menegangkan di setiap detiknya. 저격수 위치 확보. 타깃 조준. 학교 옥상에 용의자. Namun pada akhirnya, Dongchul sempat terpojok. Berkat pengalaman dan keterampilannya, ia berhasil melumpuhkan kedua agen tersebut dan akhirnya dapat melarikan diri, meski kondisi di sekitarnya masih penuh bahaya. Sehun tiba di lokasi dan menemukan Choi dalam kondisi terluka. Ia segera menanyakan keberadaan Dongchul, namun Choi justru sibuk memeriksa handycam-nya. Untungnya, memorinya tidak diambil dan video dokumenternya aman. Choi kemudian memberitahu Sehun bahwa rumus kimia pasti sudah diambil oleh orang-orang Kim. Menyadari situasi yang rumit, Sehun yang sudah tahu bahwa dia dipecat karena mengungkap skandal NIS, memutuskan untuk tetap mematuhi prinsipnya. Ia menyuruh Choi ikut bersamanya, sekaligus berharap ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan pekerjaannya. Kembali ke sang dosen, setelah menyerahkan rumus kimia kepada Kim, ia dipaksa untuk segera memburu Dongchul. Jika gagal, keluarganya akan menjadi sasaran. Dengan terpaksa, ia ikut berburu, mengambil jalur dari arah yang berlawanan, meski hati dan pikirannya dipenuhi ketegangan dan rasa takut. Setelah gapleh bersama mobil dosen, mobil yang digunakan Dongchul mengalami kerusakan parah dan tidak mungkin diperbaiki. Sementara itu, para agen dan polisi bintang 6 terus berdatangan dari segala arah mengelilinginya. Karena terpaksa, Dongchul harus meninggalkan mobilnya dan berlari menepi ke tepi jembatan guna mencari jalan keluar di tengah tekanan yang semakin mendesak.
Sementara itu, di tempat lain Kim tampak sumringah di hadapan kliennya. Dengan mendapatkan mikropis berisi formula yang diduga untuk membuat senjata kimia, ia yakin akan dibayar mahal hingga 30 miliar. Namun, di saat yang sama, Kolonel Sehun telah menerima hasil uji lab mengenai isi mikropis tersebut. Ternyata, formula itu hanyalah rumus biokimia untuk meningkatkan produktivitas tanaman gandum agar bisa tumbuh di kondisi apapun. Presiden Ho selama ini membuat formula tersebut untuk mengurangi angka kelaparan di Korea Utara, bukan untuk tujuan militer seperti yang dikira Kim. Para klien setelah memeriksa formula itu langsung menyadari bahwa isi mikropis sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Rumus yang mereka kira akan menghasilkan keuntungan besar ternyata hanyalah sesuatu yang lain. Marah besar, Direktur Kim diusir dari mobil para pedagang pasar gelap. Ia langsung menelpon bawahan Presdir Ho yang kini menjadi penerus grup Haeju, karena dari sanalah ia mendapatkan informasi bahwa Presdir Ho sedang mengembangkan senjata kimia. Ternyata informasi itu salah. Kim sangat murka, ia menuntut agar Direktur Song mengganti kerugiannya. Jika tidak, Kim mengancam bahwa kematian Presdir Ho akan dikaitkan dengan dirinya sendiri. 박 회장이 개발한 건 아니 김도수 측의 샘플 계량적이었다고 이 개새끼야. 내 말 똑바로 들어. Gelo ya, kalian yang menonton selama ini gitu, mengikuti ketegangan hanya merebutkan benih doang guys. Edan. Oke lanjut, Kim datang ke konferensi pers untuk menjelaskan kematian Presiden Ho. Meski kesal setengah mati, ia harus berpura-pura tenang dan terus menyalahkan Dongchul di depan ratusan wartawan. Tapi tanpa disadari, Dongchul sudah memasuki kumpulan wartawan. Dengan cepat, ia menyandra Kim dan mulai menginterogasinya. Mengetahui Kim sedang disandra, spontan barisan polisi bersenjata lengkap bergerak maju untuk membebaskannya. Namun, Dongchul sama sekali tidak bergeming. Ia terus menyeret Kim ke dalam markas NIS, bahkan tak ragu untuk melukainya demi mendapatkan jawaban atas kematian istrinya dan keberadaan anaknya yang masih hidup. 묻는 말 하나 대답하라. Sementara itu, para polisi sudah bersiaga di luar gedung dan di atas gedung mengawasi setiap gerak-gerik Dongchul. Sehun sampai di markas NIS dan segera masuk untuk menangkap Dongchul sekaligus Kim. Di sisi lain, jurnalis Choi diperintahkan untuk segera mengungkap kebusukan Kim ke publik, membuka semua rahasia dan manipulasi yang selama ini disembunyikannya. Kembali ke Dongchul yang sebentar lagi berhasil mendapatkan informasi tentang anak dari Kim. Tiba-tiba anak buah Kim datang menyerang, membuat Kim berhasil kabur lagi. Dongchul pun terpaksa gelut demi mendapatkan lokasi anak sematawayangnya. Akhirnya, amarah Dongchul yang tak terbendung mencapai puncaknya dan ia berhasil mengkojorkan anak buah Kim dengan brutal. 비키라고. 생각이 바뀌어서 왔냐? Kim yang kabur bertemu dengan Sehun. Saat Kim hendak menembak Sehun, ia berhasil menyalakan monitor yang menyebarkan seluruh kebusukan Kim, termasuk fakta bahwa dia telah membunuh Presiden Ho. Kesal dan panik, Kim mencoba menembak Sehun lagi, tapi pelurunya habis. Sehun segera menyerang Kim. Saat Sehun berencana menembak Kim, Dongchul datang dan menghalanginya, memicu pertarungan antara Dongchul dan Sehun, yang pada akhirnya Dongchul tidak tertarik kepada Sehun. Ia lebih baik melepaskannya karena tujuan dia adalah Kim. 증거 없으시잖아. 내 딸이 됐네. 뭘 꺾이기 전에 날 어디다 팔아니 이 개새끼야. Setelah Dongchul berhasil membuat Direktur Kim tak berkutik, ia akhirnya memaksa Kim untuk memberitahu keberadaan putrinya. Kim dengan enggan mengakui bahwa putri Dongchul telah dijual ke Cina. Mendengar pengakuan itu, amarah Dongchul memuncak hingga tak terbendung. Tiba-tiba, 사기 조준. 실각 표적거리 3m. 카운트 3.
Di sisi lain, Sehun yang menyaksikan momen ini langsung tersadar selama ini Dongchul hanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi semua kebusukan Kim. Dengan kesadaran itu, Sehun dengan sukarela memberikan pistolnya kepada Dongchul yang langsung menggunakannya untuk menyingkirkan Kim saat itu juga. Di saat keramaian media sedang sibuk menyiarkan akhir dari persekongkolan jahat yang dilakukan Kim dan antek-anteknya, Kapten Jo menyerahkan secari kertas kepada Sehun berisi alamat di Cina. Itu adalah petunjuk di mana Dongchul bisa menemui putrinya, memberi harapan baru setelah semua kekacauan yang terjadi. Sehun kemudian menunjukkan foto keluarganya. Gara-gara foto itu, dulu dia tak jadi dibunuh oleh Dongchul. Sebuah kertas dilemparkan ke Dongchul, isinya alamat di Cina, tempat anaknya dijual. Sehun berhenti ingin membeli rokok dan menatap mata Dongchul. Ia membiarkan Dongchul pergi. 담배 한 갑 사올 테니까 잠깐 있어. 쳐다보지 마, 이 새끼야, 정들. Dengan santai merokok, Sehun kembali ke mobil. Ternyata ini yang membuat Sehun mau membayar hutang di masa lalunya. Ia membiarkan Dongchul mencari putrinya. Setelah kejadian itu, Sehun diinterogasi Kapten Jo karena dianggap lalai membiarkan Dongchul kabur. Kedua orang ini memang lihai bersandiwara dan menariknya merekalah yang sebenarnya membantu Dongchul lolos. 문대령님, 담배 사러 갔다 왔더니 도망갔더라고. 뭐라고요? 한국말 못 알아들어, 이 새끼야! 도망갔다고! 도망! Di sisi lain, jurnalis Choi kembali meliput dan melaporkan bahwa Korea Utara menerima rumus formula dari Presiden Ho yang berhasil meningkatkan produksi pangan mereka. Beberapa minggu setelah itu, cerita pun beralih ke Cina, tepat sesuai alamat yang Sehun berikan. Dongchul tak kuasa menahan haru ketika melihat seorang gadis kecil dipaksa bekerja. Meskipun ini pertama kali Dongchul melihatnya, secara kedekatan jiwa, ia dapat meyakinkan diri bahwa gadis kecil ini adalah putrinya sendiri. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Ya, pesan akhir dari film ini, jangan menginterogasi atau marahi orang lagi lolodok atau makan lebih tepatnya, karena takut kena muncrat kayak Kapten Jo. Ingat, jangan memarahi orang saat ia sedang makan. Saat di hadapan makanan, perilaku yang baik adalah menghargai makanan itu sendiri dengan menyelesaikan makan terlebih dahulu. Tak hanya memarahi, tindakan apapun yang mengganggu kenyamanan saat makan lebih baik dihindari. Ini semua demi kenyamanan bersama dan perilaku menghargai makanan itu sendiri.